Puji Tuhan, Shalom Aleihim. Selamat sore Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau kesempatan sore hari ini oleh anugerah Tuhan dapat bersama untuk kembali beribadah di sesi yang ketiga. Mari kita akan sama-sama awal di dalam ibadah kita. Saya mengundang Bapak Saudara yang ada di gereja untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Kalau saat ini kami ada sebagaimana kami ada dengan tubuh yang sehat, ini semua karena kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memuji memuliakan nama Engkau. Kami bersorak-sorai memuji-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Tuhan, biar setiap pujian yang akan kami naikkan sore hari ini boleh menyenangkan hati-Mu, menjadi persembahan yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Engkau urapi kami semuanya yang melayani pada saat sore hari ini, baik sidang jemaat-Mu yang hadir, semuanya Engkau urapi dengan urapan yang sama, yaitu dari kuasa Roh Kudus-Mu. Hingga ibadah kami Tuhan tidak sia-sia, tapi kami pulang membawa berkat damai sejahtera daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulaikan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ke dalam tangan
kasih-Mu saja ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya akan duduk kembali. Shalom Aleichem. Selamat sore Bapak Ibu Saudara semuanya. Ada sukacita? Amin, haleluya. Kita mau memuji menyembah nama Tuhan karena Tuhan kita Raja Maha Besar. Saat ini kita tidak boleh takut, jangan cemas, jangan khawatir apapun kita hadapi saat ini. Kita yakin dan percaya Allah kita adalah Allah yang besar. Oleh sebab itu kita mau gandol Gusti, semakin setia setiap hari, setiap saat kita mau gandol Gusti. Haleluya. Gandol Gusti, gandol Gusti, amin. Saben dino dino wengi gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, haleluya. Saben dino dino wengi gandol Gusti. Hatiku royo
gandol Gusti setiap hari, setiap saat, bukan hanya sore hari ini saja Bapak Ibu Saudara semuanya, tapi setiap saat, setiap detik, setiap kita masih bernafas di dunia ini, kita mau tetap untuk gandol Gusti. Amin. Sebentar kita akan dilengkapi akan firman Tuhan. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita pujikan walau 1000 rebah. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Inilah yang menjadi pengakuan kami di hadapan Tuhan. Engkaulah yang menjadi sumber pengharapan dan penolong dalam seluruh kehidupan kami. Biar kiranya Tuhan dalam seluruh hidup ini, kami senantiasa hanya berserah kepada Tuhan. Memberkati kiranya sebentar
kami akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah. Memberkati kami semua, seluruh jemaat-Mu, yang di kesempatan malam hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan. Pimpin dan kuasai batin kami, agar setiap kebenaran firman-Mu bukan saja mengubah hidup kami, namun menuntun dalam setiap langkah-langkah hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni segala kelemahan dan pelanggaran kami. Ampuni seluruh kehidupan kami, biar kami boleh semakin dilayakkan, bukan saja hanya mendengarkan firman-Mu, namun kami bersama menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan setiap kami yang boleh mendengarkannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut berkat firman-Mu di kesempatan malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, selamat malam, selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua bersyukur memiliki Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab tanpa Kristus ada di dalam kehidupan kita, kita tidak memperoleh satu jaminan yang merupakan kerinduan bagi semua orang. Semua orang merindukan untuk masuk surga, bukan? Ya. Itulah sebabnya kita bersama-sama di sini untuk bersama-sama mendengarkan firman Allah. Saudara sekalian, saya akan mengangkatnya di bawah tema yang cukup panjang. Oleh karena itu butuh perhatian kita secara maksimal. Ya. Membutuhkan kita berpikir jernih, konsentrasi penuh, dan kita bersama-sama membangun satu kehidupan iman. Yaitu temanya gereja, iman, dan kesejahteraan bangsa di tengah arus pluralitas agama di geliat bias budaya. Panjang. Tapi ini saya sampaikan supaya kita semua tahu dan mengerti bahwa kita tuh hidup di tengah tata nilai dalam kehidupan ini, dalam tingkat kehidupan sosial yang sangat plural, bermacam-macam maksudnya. Dan itu akan mempunyai satu dampak tersendiri. Sulit ibu-ibu, bapak-bapak yang ada, baik yang di rumah maupun yang mendengarkan dalam acara online ini. Arus pluralitas agama, plural, banyak macamnya. Jadi ini semua berkembang menuju pada sasarannya masing-masing untuk mengarahkan para umatnya di dalam satu kehidupan untuk dirohanikan. Dan ini perlu juga kita tahu menyertai itu semuanya ada geliat budaya. Agama dan budaya tidak bisa dipisahkan, saudara ya, tidak bisa dipisahkan. Kita beragama, kita berbudaya. Sebelum kita memiliki satu pegangan yang spesial di dalam Kristus, kita telah berada di bumi ini dan disodori budaya-budaya yang ada. Tetapi itu bukan sesuatu yang kemudian harus kita terima seterusnya, karena budaya yang ada pada kita dewasa ini dan dimanapun kita berada, budayanya adalah budaya dosa yang berkembang senantiasa. Coba kita akan bersama membaca, ditayangkan Kejadian pasal 3 ayat 28. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-28. Kejadian pasal yang ke-1, maksud saya, maaf ya. 1 ayat 28.
kita akan baca bersama-sama dengan berdiri tentunya, dan kita nanti akan amenkan bersama-sama. Ya. Demikian kita baca bersama, demikian firman Allah. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Silakan duduk. Saudara, ini adalah sebuah berita awal. Keluarga sebagai lembaga awal di dalamnya. Keluarga sekarang menjadi unit terkecil dari bagian hidup masyarakat dunia. Dan kita tahu tadi itu pertama adalah supaya bernikah atau menikah, membantu kehidupan nikah. Kemudian membangun penjabaran masyarakat, membentuk masyarakat, kemudian menguasai itu sistem politiknya. Tuhan itu punya politik, saudara ya. Politik, policy itu adalah tata cara untuk mengelola sebuah pemerintahan, itu politik. Tetapi pada kemudian ini sangat dihancurkan dengan tabiat-tabiat penyelenggara yang sebagai politisi atau politikus rusak tatanannya. Sehingga kalau kita berbicara politik, konotasinya, pengertiannya adalah mesti rusak, jelek. Tidak. Kita melihat ada politik dari Tuhan, termasuk doa Bapa kami itu adalah sistem politiknya Allah untuk menata keberadaan yang ada di bumi ini, dan saudara dan saya sebagai umat tebusan Tuhan yang menjadi garam dunia dan terang dunia, yang kalibernya adalah kaliber dunia, saudara. Itu luar biasa. Nah, kita melihat keluarga sebagai lembaga awal. Kemudian pemerintahan dinyatakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kuasailah semua binatang-binatang yang ada, alam semesta yang ada. Jadi ini tatanan yang perlu untuk betul-betul diketahui dalamnya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak menjadi masyarakat. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, sistem pemerintahan. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ilmu pengetahuan dan teknologinya. Tetapi kita melihat ini semuanya kandas karena ada sesuatu insiden yang sangat tragis. Dalam kitab Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 24, sudah nanti baca di rumah, kita melihat ini adalah dialog ya, 1 sampai dengan 6-nya, dialog dari 6 ayat yang menghancurkan harapan Allah. Harapan Allah tadi itu adalah manusia jadi ambasador, utusan Allah. Manusia menjadi satu pribadi yang memerintah kesemuanya itu. Tetapi gugur karena dosa. Dan itu cuma membutuhkan 6 ayat. Ayat 1 sampai dengan ke-5 dalam kitab Kejadian tadi, itu kita melihat, coba ditayangkan, kita melihat bahwa ada sesuatu penaklukan kelicikan setan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, perhatikan kalimatnya, tentulah Allah berfirman. Tentulah. Dia memberikan sebuah kata-kata yang persuasif. Kata-kata yang menuntut untuk dipercayai. Dan tidak memasukkan hal-hal yang lain kecuali ini adalah sebuah kebenaran menurut versinya ular itu. Allah berkata demikian.
Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ini adalah penyelewengan, memanipulasi ayat itu. Memanipulasi perintah Tuhan. Dengan mekanismenya, tata caranya adalah membuat publik itu pendapatnya dapat dimasukkan, diarahkan ke sana. Yang kedua, saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Dan terus tiga, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman ini, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. 4, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. 5, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Stop di sini dulu. 1 sampai ke 5 itu mereka dibuat di brain fog. Jadi otaknya dibuat berkabut pengertiannya itu. Brain fog. Sehingga tidak bisa berpikir jauh. Ayat 1 sampai yang keempat ini. Yang kelima ini. Yang keenam, coba lanjut. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ayat yang keenam ini di brainwash, dicuci otaknya bersih. Musuh kita itu jahat, saudara. Jangan meremehkan. Kalau kita ibadah, jangan sekedar keluar masuk gereja, tapi tanamkan betul-betul. Ini merupakan sesuatu yang perlu untuk disikapi. Betapa iblis itu licinnya begitu rupa. Disebutkan arum, artinya adalah licik tapi punya strategi panjang, jangka panjang. Kemudian ayat yang ketujuh, mereka tahu mereka telanjang. Dan ini nanti kita akan bahas di belakang, merupakan sesuatu insiden yang sangat tragis. Lalu kemudian setelah kejatuhan itu lahirlah kesadaran beragama pada pasal 4 ayat yang ke-26 itu, yang terwakili dengan kelahiran Set. Dan juga anak itu dinamainya Enos, anak laki-laki Set. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi cukup panjang, jatuh begitu rupa. Saya tidak menerangkan ini, pada waktu yang lainnya bisa diterangkan secara rinci supaya kita bisa tahu dan mengerti. Nah, saudara, mereka beranjak untuk beragama. Dan kita melihat bagaimana kemudian, apakah mereka akan berhasil. Kita perhatikan dulu terbentuknya bangsa-bangsa. Kejadian pasal 10 ayat 1 sampai dengan 32, baca nanti di rumah. Saya mengambil ayat yang ke-32 saja. Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah. Jadi dalam kurun waktu mereka beragama, ternyata juga gagal total, tidak bisa. Sehingga Tuhan membinasakan manusia dan tinggal beberapa saja. Ya. Dan ini kita pelajari dari cikal bakal dari bangsa di dunia setelah air bah. Yang pertama dalam kitab Kejadian 10 ayat yang 1, keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah semua disirnakan musnah, tinggal keluarga Nuh saja. Lalu kemudian lahirlah mereka-mereka ini, keturunan berikutnya, Sem, Ham, dan Yafet. Setelah air bah itu, lahirlah anak lelaki mereka. Dan kita melihat Sem adalah cikal bakalnya orang-orang Asia, Semitis, orang Semit, cikal bakalnya orang Asia. Dan kita melihat Ham adalah Hamid. Ini cikal bakalnya bangsa-bangsa yang ada di Afrika. Ham artinya gelap. Kemudian Yafet atau Yafetes ini adalah cikal bakalnya orang-orang Eropa. Saudara,
cikal bangsa di dunia telah jelas untuk kita pada hari ini. Kalau kita melihat, ini adalah hasil Tuhan memfilter sebetulnya. Jadi sudah difilter. Kalau demikian pemikiran kita, dosa itu begitu jahatnya, licinnya, dan kemudian penyebarannya begitu rupa, sehingga perlu dibinasakan, dibentuk generasi baru. Nah, di sini kita perhatikan apa yang kemudian dikerjakan seterusnya. Mereka melakukan agama, tetapi kemudian kegagalan agama itu perlu untuk kita sikapi, kita periksa. Kristen itu bukan agama, saudara-saudara. Kristen itu adalah tata kehidupan menurut jalur perintah Tuhan yang sudah diubahkan. Maka itu hasil dari kata-kata Kristianus di Asiria, di kota Antioquia. Kristianus artinya pengikut Yesus, bukan kemudian kuturunkan agama Kristen, nggak ada, sudah cari. Tetapi orang kemudian mengatakan tuh Kristianus. Dari Kristianus secara etimologi, perkembangan bahasa menjadi Kristen. Sering saya katakan kalau masuk Lamongan bukan Kristen, Kristen. Orang-orang saudara kita. 64 ayat 6 dalam kitab Nabi Yesaya, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Perhatikan, kesalahan kami, kesalehan kami seperti kain kotor. Jadi membentuk sebuah kesalehan tetapi kualitasnya sama dengan kain kotor. Yang dimaksudkan adalah kain yang ada yang tercemari oleh wanita itu. Najis, kotor, tidak bisa melakukan apa-apa. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Gagal. Agama tidak menyelamatkan. Saudara, agama Kristen baik, tapi agama Kristen tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Kristus tatkala kita diubahkan di dalam ciptaan yang baru, setia sampai ke akhir, selamat di dalam Tuhan. Banyak Kristen yang kemudian bukan cuma sekedar Kristen, tokoh-tokoh Kristen, pendeta, mereka semua tumbang, gagal mengiring Kristus. Karena filternya begitu ketat dan sebetulnya bukan menjadi sesuatu yang berat jikalau kita memang ada kasih. Modalitas utama itu kasih. Modal Bapa itu adalah kasih menurunkan anak. Kasih itu merupakan modalitas yang penting. Saudara kehilangan kasih, saya kehilangan kasih, tidak akan mungkin bisa melakukan perintah Tuhan itu dengan benar melalui proses dari hati nurani. Melakukan iya, tapi syariatnya saja, bukan hakikatnya. Yang dituntut Tuhan adalah hakikatnya. Jadi merupakan satu esensi dalam kehidupan umat Kristen itu. Yang dituntut itu. Kita perhatikan hal yang sangat dilematis dalam Roma 7 ayat 21 sampai dengan 24. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat sudah ada padaku. Sulit bukan? Sebab di dalam hatiku aku suka akan hukum Allah. Logis, semua itu senang yang baik. Tadi tipuan setan bahwa engkau akan tahu hal yang baik dan jahat, tapi lupa bahwa mengetahui hal baik dan jahat saja tidak otomatis pro kepada kebaikan. Itu satu pergumulan tersendiri, sehingga ini yang dikatakannya. Tetapi dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain, kedagingan, yang berjuang melawan hukum akal budiku, intelek. Karena itu iman itu bukan merupakan persetujuan intelektual, tidak. Iman itu anugerah. Filipi 1 ayat 29. Coba ditayangkan. Filipi 1 ayat yang ke-29. Sebab
Kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Anugerah, karunia. Dua karunia yang harus disadari. Sedini mungkin kita masuk di dalam Tuhan, dibaptisan, sadari dua hal. Kita mendapatkan anugerah percaya, iman di dalam Tuhan, sesuai dengan Roma pasal 10 ayat yang ke-17, dari berita firman itu masuk menjadi bagian iman kita. Dan yang kedua adalah menderita untuk Dia. Itu yang disampaikan secara spesifik. Supaya kita mengetahui apa itu. Sangkali diri, pikul salib tiap hari dan ikut aku. Baru jadi murid Kristus. Saudara, kita kalau mau memperdalam lebih dalam di dalam apa yang dikehendaki Tuhan, kita akan banyak melihat dan kita akan merobak sukarela apa yang kita lakukan, kita kerjakan itu. Dengan mesti melalui jalur sangkali diri, pikul salib tiap hari dan ikut Tuhan. Nah, kita lihat di sini, berjuang melawan hukum akal budiku, inteleknya itu, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa. Sulit. Manusia mau bertobat dengan melalui kecerdasan, banyak baca Alkitab, banyak kemudian hafal ayat-ayat, itu tidak menjadi satu jaminan. Yang jadi jaminan adalah praktek dari pola hidup sesuai dengan ajaran Tuhan. Amin, saudara. Prakteknya dari pendeta sampai semua, kita harus tahu hal ini supaya kita bisa mengerti, dan bukan cuma mengerti saja, kita mendapatkan bagian anugerah. Itu sebabnya hal ini sangat dilematis. Mau berbuat baik ada, ide kebaikan ada, melakukannya sulit karena ada hukum lain yang membajak di dalam kehidupan kita. Mau berbuat baik, jahat sudah datang membajak dan menawan. Teknis pengungkapan bahasa Rasul Paulus itu luar biasa. Rasul pinter, ngerti bahasa, ngerti pendekatan psikologis dan tradisi dalam budaya. Karena itu kita bersyukur bisa menemukan orang-orang seperti ini di dalam Alkitab kita, yang orang tidak mengerti, dia dianggap rasul palsu, saudara ya. Tetapi saya membaca ada 3 buku yang diakui bahwa Rasul Paulus juga bukan hanya diakui Kristen, non-Kristen pun juga mengakui dalam 3 bukunya. Luar biasa, diakui sebagai rasulnya. Kita melihat ini hal yang sangat dilematis, saudara. Bingung ya. Jadi kita perlu tahu siapa, terus bagaimana kita bisa mengurusi supaya tidak gagal dalam kehidupan ini. Kita perlu untuk bisa meneliti lebih jauh. Dalam Roma 3 ayat 10-12 kita melihat betul-betul mengerikan. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Benar standar Allah, bukan standar dari logika dan budaya manusia, beda standar Allah. Saudara, karena itu kita perlu beribadah kepada Tuhan itu dengan rasa takut dan gentar, itu dari dalam. Bukan merupakan bentuk dari logika-logika yang dibentuk secara asal-asalan. Kebaikan itu belum tentu kebenaran. Saudara, saudara banyak memberikan persembahan, masih ada satu pertanyaan, apakah itu benar, apakah itu tidak? Sebab kalau persembahan itu dianggap sebagai sesuatu yang menanamkan jasa kepada gereja dan orang tertentu, tidak sah di hadapan Tuhan. Karena itu perlu kita semuanya tahu dan mengerti apa yang dimaksudkan Tuhan itu dari keberadaan roh kita. 23-24 Yohanes pasal 4, tolong tanyakan. Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Ya, di sana dituliskan tatkala Tuhan Yesus beliau bertemu dengan perempuan Samaria itu. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang saat waktu itu, bahwa penyembah-penyembah benar, perhatikan ini,
akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Roh di dalam diri. Bukan teoritis, praktisnya di dalam. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Perhatikan, roh huruf kecil. Roh kita. Kebenaran sesuai dengan Yohanes 17 ayat 17 adalah firman Tuhan. Kuduskanlah kami dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi ibadahnya itu bukan hanya sekedar seremonial, tetapi ada di dalam itu secara individual, pribadi-pribadi di dalam Tuhan, saudara ya. Maka itu setelah diteliti tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Aduh, skornya mengerikan ya. Tidak berguna. Saudara kalau menerima kata-kata ini, tidak berguna semua apa yang kau kerjakan. Sakit hati apa tidak? Sakit hati, kecewa. Karena itu perlu Tuhan kadang-kadang menghentakkan kita. Supaya rasa sakit hati itu pun juga keluar untuk kemudian membangun sebuah konsep berpikir yang jelas di dalam analisanya, pengamatannya. Ternyata tidak segampang itu, saudara ya. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ini standar Allah. Mulai kemudian meneliti, melihat. Jangan gampangkan. Kristen itu asal masuk gereja, berbuat baik, korbannya besar. Lalu kemudian ia menjadi orang yang rohani. Siapa yang kemudian mentahtakan istilah itu? Manusia. Kadang-kadang pendetanya, oh dia bagus loh bro, persembahannya besar. Ini belum tentu. Karena ada kadang-kadang titipan yang berupa jasa. Karena itu kadang-kala seseorang yang persembahannya besar tidak diperhatikan, dia sakit hati. Karena dia bukan sedang beribadah untuk Tuhan, tapi dia sedang membina pada keberadaan, tampilan, dan potensi dirinya untuk diakui di lingkungannya. Kalau tidak diakui, protes. Karena itu saudara-saudara sekalian, pertahankanlah kehidupan yang kudus, roh yang betul-betul bekerja. Bukan sekedar itu, kesekedaran itu tidak memberikan jaminan sorga. Sorga tidak dapat diraih dengan kesekedaran. Tapi betul-betul merupakan militansi, semangat juang. Semangat di dalam kehidupan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pasal yang kedua 11 Mazmur. Kita baca coba ya. Ini maaf nanti kalau agak telat sedikit ya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Ini. Seringkali kita tidak melakukan ini. Tidak mendidik roh kita yang takut akan Allah dengan gemetarnya. Pemazmur demikian. Maka sampai tersungkur, menangis, terseduh-seduh. Saudara, saya terpaksa mendapatkan halangan untuk membawa jemaat Tuhan masuk ke dalam. Karena kalau sudah masuk ke dalam diri, air mata tidak akan bisa ditahan. Tetapi waktu itu ada seorang ibu yang dia itu psikosis. Jadi tiap datang nangisnya luar biasa. Datang nangisnya. Kalau saya kemudian menyarankan untuk seperti itu, semua akan jadi cengeng. Tidak demikian. Tetapi orang yang menyembah Tuhan sampai ke dasar hatinya, pasti keluar air mata. Tidak bisa tidak. Kalau tidak, saya tekankan berkali-kali, periksa diri kita. Dalam beribadah kita tidak pernah keluarkan air mata. Di sini kita melihat tadi itu, ya, Fatsal yang kedua, Mazmur ayat yang ke-11, supaya takut dan cium kakinya dengan gemetar. Ini perhatikan. Nah, itu sebabnya diselidiki melalui hal-hal seperti ini disebutkan mereka semua tidak berguna. Saya takut kalau saya pun dikatakan tidak berguna. Pak Paulus, Saudara Yonatan, pelayan Tuhan yang lain. Bagaimana kalau nanti sampai di pintu kematian kita, kemudian kita mengklaim untuk masuk surga, Tuhan mengatakan, tidak ada satupun alasan memasukkan kamu ke surga. Betapa malunya. Saya mendapatkan penglihatan, pengalaman,
di dalam dunia roh. Itu sebabnya saya berani menyampaikan kepada saudara. Keluar saya dari tubuh itu, dan kemudian saya melihat bagaimana saya kemudian dikejar dengan bumi yang terbelah-belah. Api dari atas, api dari bawah. Satu kota yang bersama-sama kita dalam keributan, kekacauan itu tenggelam. Saya nyaris-nyaris ke semuanya. Saudara, saya berkali-kali saya sampaikan itu supaya saudara bisa mengerti kita semuanya, yaitu takut untuk hal itu. Tolong mungkin yang lain bisa di silent ya. Saudara, jadi kita perhatikan hal ini. Saya kemudian sujud minta kepada Tuhan untuk masuk satu tempat, dijaga itu tidak ada yang terlalu banyak, tidak ada yang masuk situ. Orang semua hilir mudik itu jutaan bersama dengan saya. Saya bersimpuh, di pintu satu nggak diterima, di pintu lain saya mengatakan, Tuhan, aku sudah tidak bisa itu. Sementara tubuh saya di situ sedang bersujud, tapi saya melihat roh saya yang persis seperti saya di dalam ketakutan yang luar biasa. Kemudian pernyataannya apa? Baiklah, karena zaman kemurahan. Saudara, kita mesti harus hati-hati dalam ibadah kepada Tuhan. Saya melayani harus hati-hati. Saya tidak boleh simpan dendam. Ada apapun juga saya tanyakan. Dan kemudian simpan semua kebenaran. Jangan kemudian menyimpan kemarahan sampai matahari terbenam. Itu kalimat-kalimat itu semua adalah kunci untuk bisa masuk surga. Saudara ya. Nah, kita perhatikan tuh. Matius 15 ayat yang ke-8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Ngeri. Memuliakan cuma dengan bibirnya. Periksa saudara dan saya. Saya koreksi tiap hari. Saya makan nasi tiap hari. Saya bersyukur. Saya melihat deretan manusia di belakangnya itu yang dilibatkan untuk membawa nasi itu menjadi makanan saya. Ada petani, ada pedagang, ada kuli yang kemudian dia membuka, melepaskan sekam-sekamnya itu. Dan akhirnya ada toko yang menjual. Kemudian ada yang membeli. Kemudian ada yang memasakkan saya. Baru sampai ke mulut saya. Jadi kita melihat hidup kita itu melibatkan banyak orang. Itu bentuk kasih dari Tuhan. Pakaian kita ini, ya apa? Siapa kemudian yang menggerakkan? Banyak orang, semua terlibat. Itu siapa yang mengatur? Tuhan. Amin. Tuhan. Karena itu perlu kita mengetahui. Jangan menyembah Tuhan cuma dengan bibirnya, tapi hatinya jauh. Tuhan sudah mengamati itu. Bibirnya saja. Jadi lip service ya. Tidak melakukan tindakan yang benar di hadapan Allah. Maka itu perlu. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Bibirnya, hatinya jauh. Dampak kegagalan agama adalah kekacauan, kerusuhan di tengah-tengah bangsa, apapun juga. Karena itu perlu ada, kemarin saya sampaikan, perlu ada satu pewahyuan untuk negeri dan bangsa manapun. Tadi pagi, saya ketengahkan perlunya kita penuh dengan kesabaran dan pengampunan. Itu untuk menjadi bisa menetralisir situasi yang kondisi chaosnya begitu rupa. Lalu kemudian jam kedua saya lihat Pak Agus menyampaikannya. Dia menyatakan harus setia sampai ke akhir. Tantangan begitu banyak. Jangan putus asa. Kita harus hidup bersama-sama mengikatkan diri dengan Tuhan. Dan sekarang kita akan melihat hal ini. Keberadaan kerusuhan bangsa-bangsa. Dalam Mika 7 ayat 1 sampai dengan ke-6. Kita melihat satu keberadaan yang dikeluhkan. Celaka aku sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau. Seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Tidak ada buah anggur untuk dimakan atau buah ara yang kusukai. Orang saleh sudah hilang dari negeri. Perhatikan itu. Orang saleh sudah hilang dari negeri. Dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Tidak ada lagi orang jujur di antara manusia. Apa? Mereka mengincar darah dan seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Kita lihat jaring yang sedang bekerja sekarang itu adalah hoax.
tipu-tipu, palsu, dan lain sebagainya. Ya. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap, pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikan. Ini fakta, saudara. Karena itu perlu kita tahu, tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Piawai. Mereka melakukan kejahatan, membuat skenarionya, membuat caranya bagaimana, memasukkan unsur-unsur sesuatu yang dapat dipakai untuk menjatuhkan seseorang, dan lain sebagainya. Itu keberadaan dari dunia kita. Orang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri, kelihatannya baik. Tapi tumbuhan duri itu nyantol-nyantol, saudara. Ya. Jadi kalau kita ada di tengah-tengah orang seperti itu, luka semuanya, babak belur. Yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Kita lihat belakangan ini. Berapa banyak kisah yang dapat kita telan dalam kehidupan sehari-hari. Masih bisa mendengar? Puji Tuhan, saudara ya. Jadi kita melihat, kita mendapatkan sajian seperti itu dan kita telan mentah-mentah situasinya tanpa kita bisa menghindar. Babak belur kehidupan masyarakat ini. Jikalau kehidupannya penuh dengan dosa. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya, musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ini merupakan representasi contoh dari keberadaan yang kita ambil dari keberadaan Israel dan Yahuda. Dalam kondisi seperti ini siapa yang bisa tahan, saudara? Dan itu kemudian kita lihat pada keberadaan kita dewasa ini. Sulit bukan? Susah untuk berbicara itu. Bagaimana mestinya doakan para pejabat-pejabat tinggi kita. Bukan malah dimusuhi, bukan malah kemudian jadikan korban hoax. Tidak demikian. Doakan. Amsal pasal 29 ayat yang ke-18. Coba tolong. Amsal 29 ayat yang ke-18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Liar. Hal-hal yang bersifat profetik, pemberitaan yang bernada pewahyuan, tidak ada. Sebetulnya siapa yang dipercayakan? Tokoh-tokoh agama. Tak peduli agama Kristen sekalipun. Tetapi kita melihat bahwa para tokoh-tokoh agama belakang ini saling mengadu pada kelompok-kelompoknya tertentu. Satu agama pun juga mengadu pada kelompok yang lainnya. Dan kita melihat apa tugas gereja ini. Tugas gereja ini bukan eksklusif yang menata jemaatnya kemudian untuk dibawa mereka kepada kehidupan rohani yang pengertiannya menjadi sadar korbannya banyak, hartanya dibawa ke gereja. Itu betul-betul sangat memanipulasi keberadaan kebenaran firman. Mestinya 2 Korintus 5:17 itu yang diberlakukan. Ciptaan baru, persembahkan ini kemudian kepada kehidupan dalam sistem pemerintahan dan sosial kita. Orang-orang yang sudah dalam kebenaran. Saudara perhatikan, pewahyuan itu perlu, penting. Kita para tokoh agama harus bisa menyadari, mengerti. Saudara, dunia ini milik Tuhan. Sistem pemerintahan yang ada itu seizin Tuhan. Tetapi karena kadang-kadang gegap gempintanya kepada kehidupan dunia dan daging, yang sedang diperhatikan adalah pengembangan daging kita ini. Sehingga kita tidak bisa mendengarkan khotbah-khotbah yang sifatnya profetik untuk mengarahkan pertobatan yang benar, kemudian diberikan kepada dunia luar. Garam dunia dan terang dunia. Hebat loh saudara. Kalibernya internasional, kaliber dunia. Tetapi garam dunia dan terang dunia dihadapkan kepada hal-hal yang fatalistis. Tidak ada asinnya, dibuang, diinjak-injak. Kemudian sinarnya ditutup gantang. Tahu gantang itu ukuran dari beras itu. Jadi hanya sandang, pangan, papan. Itu nanti banyak perhatian buat kami para hamba Tuhan, para pendeta terutama. Untuk bisa mengerti. Besok ditagih
apa yang sudah dilakukan dalam penggembalaan. Saya tidak berani, saudara. Saya harus sampaikan terus terang, sementara saya harus belajar untuk menjadi contoh keteladanan. Ini bukan kesombongan. Ini adalah merupakan satu keharusan dan berat tugasnya. Karena itu Paulus mengatakan, doakanlah kami. Doakanlah kami. Berat, saudara ya. Kita melihat ini adalah satu gambaran yang telah dipaparkan oleh Tuhan. Kita bersyukur problem bangsa kita dan bias budayanya adalah sangat mengerikan. Krisis multidimensi sejak 1998 itu menyisakan reformasi yang masih banyak masalahnya. Reformasi yang kebablasan. Muatannya bergeser menjadi kaya tanpa kerja keras, korupsi. Ya kan? Dulu orang pertama kali tatkala KPK bergerak, orang kena kemudian dikasih uniform baru, yaitu pakai rompi orange tunduk kepala. Gak berani. Tapi sekarang bisa dadah-dadah malah. Bisa tertawa bersama. Kenapa? Karena sudah menggejala begitu rupa. Di penjara mereka banyak teman. Mereka bisa kemudian menghibur diri. Atau lebih tepat tambah tumpul kesadaran dan pengertiannya. Ngeri. Kita perhatikan itu. Mengejar kesenangan tanpa moralitas. Bejat moral. Kita perhatikan itu. Iptek tanpa dampingan kemanusiaan, watak kemanusiaan. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang. Kemudian anak-anak muda kita jadi korban narkoba, LGBT, dan masih banyak yang lain. Ini budaya yang merusak, saudara. Mereka jadi langganan narkoba. Ibadah tanpa takut dan hormat akan Allah. Tidak ada rasa takutnya. Kalau dikenai firman Tuhan, ngamuk, marah. Atau juga pendetanya marah-marah juga. Jadi ini perlu untuk diketahui. Bisnis yang enggak moralistis, berburu keuntungan, politik tanpa etika, penuh kekerasan, kebohongan, fitnah, dan seterusnya. Itu sedang berlaku pada hari-hari ini. Hukum tumpul di atas, tajam ke bawah. Sesuatu yang sangat mengerikan, saudara. Jadi krisis yang dialami bangsa-bangsa dan bangsa kita adalah krisis hati nurani. Matius 15 ayat yang ke-8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ini persoalannya, krisis nurani. Coba kita baca dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 12. Ya. Yakobus 4 ayat 12. Ayat 12 itu ya. 13 coba. Nah ini. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah artinya hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap terus. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya. Berarti menterlibatkan kepada pimpinan Tuhan. Kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Filipi 2:13 kita baca bersama. Filipi 2 ayat yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut keretlaannya. Jadi mesti harus ada izin dengan Tuhan. Meskipun otak kita dipenuhkan dengan intelektualitas yang tinggi, strata 1, strata 2, strata 3, profesor dan lain sebagainya, tetapi tetap harus mohon izin Tuhan. Dunia yang punya Tuhan, penyelenggaraan ibadah yang mengatur Tuhan, yang mengambil di dalam hal-hal ini. Saudara, kita pernah memilih, bukan? Memilih pemimpin kita, presiden kita. Kadang-kadang kita memilih ini tapi tidak cocok. Yang muncul yang lain, itu yang dikehendaki Tuhan. Jadi perlu kita menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Setelah itu dalam masa jabatan yang ada, kita dukung
plus minusnya pasti ada karena manusia. Maka perlu kita harus betul-betul berdoa, mendoakan pemerintah kita. Doa itulah yang disebut doa politik. Ya, berdoa untuk negeri dan bangsa. Kita banyak terlalu alergi dengan kata-kata politik sehingga penempatannya kadang-kadang keliru. Ya. Rancangan janji Tuhan untuk Israel, ini kita lihat. Waktu melihat Israel semua tidak bisa, maka gagasan ini, dari sini kita bisa melihat gagasan Tuhan. Yaitu untuk mengubah, memasukkan Taurat ke dalam hati mereka, dan menjadikan mereka itu umatnya. Bukan lagi dihafal, tetapi menaruh Taurat di dalam batin, firman di dalam batin. Maka itu 119 ayat yang ke-105 cukup jelas menegaskan. Ya. 119 ayat 105, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. 130-nya kita melihat, bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Jadi begitu dibuka semuanya oleh firman Tuhan, kalau tersingkap. Dan kita melihat ini yang dilakukan untuk Israel. Kita perlu juga melakukan hal itu, dan kita lihat Kristuslah penggenap dan solusi bagi bangsa-bangsa. 2 Korintus 5 yang ke-17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kolose 3:10. Dan telah mengenakan manusia baru, mengenakan dari bahasa tata busana, memakai. Ini mengingat kepada bagaimana waktu Adam dan Hawa berdosa, dia telanjang. Maka dikenakanlah pakaian. Waktu memakai pakaian pun inteleknya tidak memenuhi standar. Dia hanya memakai cawat. Sehingga Tuhan kemudian memberikan pakaian dari kulit pada waktu itu yang sangat idealnya. Kita perhatikan, saudara. Jadi kemunduran yang luar biasa. Dan telah mengenakan manusia baru, pakaian manusia baru, yang terus-menerus diperbarui, Kita dalam doa, dalam kita melakukan tindakan merenungkan firman, itu proses pembaruan terus. Memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya, Tuhan Sang Pencipta. Jadi kita ini punya prefrontal cortex yang ada di dahi itu. Ini perlu untuk kita ketahui bersama. Di sana diatur, kemudian ada lobus parital, otak kita ini. Yang di sebelah kiri itu menangkap, menerima hal-hal yang baik. Karena itu di situ ada titiknya yang diberikan God spot, titik Tuhan. Jadi hal-hal yang berbau rohani langsung ditampung di sana. Tapi lobus parital yang sebelah kanan itu hal-hal yang orientasinya untuk diri sendiri. Tuhan itu baik, saudara ya. Amin. Oh, baiknya luar biasa. Ditolong. Lalu ada amigdala. Amigdala itu yang kemudian memproses kebutuhan emosi yang ada pada kita itu berapa sih persentasenya. Itu diolah di amigdala. Yang tidak dibutuhkan semua dibuang. Sehingga emosi itu stabil. Untuk kita bisa menghayati perlu emosi. Saudara ya. Kata-kata emosi ini kemudian disalah terimakan oleh banyak orang karena hal-hal yang bersifat emosi itu selalu punya daya rusak. Itu emosi yang tidak stabil. Maka itu tugas amigdala yang ada di kepala kita itu adalah masuknya emosi, diproses kemudian diatur sesuai dengan kebutuhan tubuh. Saudara tahu, orang yang limprek saja, itu tidak punya gairah, tidak punya emosi untuk bisa merasakan sebuah kegairahan. Tidak ada. Jadi emosi perlu dalam batas tertentu, dalam kebutuhan tertentu, untuk orang tertentu. Nah, saudara, maka itu disebutkan di situ diperbarui pengetahuan menurut pengetahuan gambar Khaliknya, Tuhan sendiri. Ibrani 9 ayat 14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Tuh,
perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kemudian kita ditunjukkan pada Kisah 17 ayat 28, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah. Kenapa ada pujangga-pujangga? Saudara, pemazmur Daud itu seorang pujangga, dia seorang komponis, dia juga seorang yang penuh dengan pengucapan syukur kepada Allah, pemusik, dia seorang jenderal, dia ahli strategi di dalam peperangan, luar biasa. Tapi tunduk di dalam tulisannya 141 ayat yang ketiga dalam kitab Mazmur, dia ingin supaya dijaga mulutnya itu. 141 ayat yang ketiga. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Mulut ini tempat untuk mengigal, menyombong, jumawa, ceritanya muluk-muluk tidak sesuai, kebohongan, keculasan, perintah jahat, dan lainnya. Perlu dikunci, dijaga. Padahal Daud seorang raja, dia seorang ahli tata negara, komponis, pengubah lagu, musikus, mengatur sebuah lagu. Lalu kemudian dalam aransemennya semua menyembah kepada Tuhan. Lalu kemudian jenderal mengatur strategi perang, tapi kalau perang masih bertanya kepada Tuhan, Tuhan, aku binasakan apa tidak? Tuhan bilang, tidak, jangan. Engkau harus melingkar dalam jalanmu. Dia taat. Tatkala tidak taat sejenak, 70.000 orang mati. Tatkala dia mengadakan sensus untuk menunjukkan kebanggaannya. Jenderalnya mengatakan, tidak perlu ya Raja. Tapi dia tetap nekat. Akhirnya Tuhan datang, pilih ini. Ditawan musuh atau rakyatmu mati dalam semalam ini. Dia pilih, biarlah aku jatuh di tangan Tuhan, jangan jatuh di tangan musuh. Sangat bijaksana. Tetapi kebijaksanaan yang harus dibayar dengan mahal. 70.000 rakyatnya mati semalam. Tersungkurnya. Ini yang perlu kita ketahui. Sebab dalam Dia kita hidup, ruang lingkup kiprah kita adalah ada di dalam tatanan aturan Tuhan. Tadi di dalam Filipi 2:13, Allah yang merencanakan, Allah yang mengatur, dan lain sebagainya. Karena itu kalau kita cari kerjaan, mohonlah kepada Tuhan, supaya tatkala kita mendapatkan hasilnya, jangan kemudian kita berkata, ini adalah kekuatanku, ini adalah keberanianku, ini adalah intelektualitasku, ini adalah profesiku, ini adalah karirku. Tidak. Sehingga tatkala mendapatkan berkat yang begitu rupa, dikembalikan kepada Tuhan. Ingat bagaimana orang muda yang kaya itu. Sangat moralistis. Tapi tatkala Tuhan menuntutnya, berikan kepada orang miskin. Saudara, kalau dia memberikan kepada orang miskin, itu ada jalurnya. Pertama kali, dia harus menyerahkan hak memilikinya itu kepada Tuhan, bukan? Amin. Lalu kemudian baru dari sana kemudian diarahkan. Jadi sebetulnya memberi itu adalah upaya kita untuk menyadari semua hak kepemilikan kita itu ada di dalam kehendak Tuhan. Yang berarti kita harus diatur oleh firman kebenaran Tuhan. Bisa menangkap saudara ya? Saya harap tidak terlalu sulit ya. Tapi kita harus tangkas menangkap untuk bisa mengerti apa itu nilai hidup kekristenan kita. Jadi sebab dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Jadi kita berkiprah itu di dalam sekitar kehidupan Kristus. Kita gambarkan wilayah yang ada adalah wilayah didikan moral, didik iman, didikan kesetiaan, semuanya itu. Dan itu berarti ada di dalam Alkitab kita. Pelajarilah. Kalau kita tahu, ingin tahu kewilayahan Yesus memerintah, dan kita harus ada di sana, periksalah Alkitab, bacalah Alkitab, tekunilah firman Allah itu, supaya kita semuanya bisa menjadikan berkat di dalam kehidupan ini. Nah, saudara sekalian, yang ke-8, apa tindakan gereja? Sebuah pertanyaan.
sebagai eklesia, ekkaleo yang dipanggil keluar dari gereja. Apa tindakannya? Sebagai penonton, sebagai pengecam terhadap keberadaan dari dunia kita ini, negara kita ini. Apa kita mau terlibat di dalam demonstrasi? Tidak. Saya selalu mengatakan kepada saudara, demonstrasi kita adalah berlutut di bawah kaki Tuhan. Sudah, itu tidak ada yang lain lagi. Jadi kita lihat tindakan yang ada. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik saja itu butuh. Jangan kita kemudian terjebak dengan ular yang penuh dengan kecerdikan yang kemudian menggoda kepada Hawa. Tidak, ini kecerdikan tersendiri. Harus cerdik, karena itu cepat diikat dengan tulus seperti merpati. Cerdik dan tulus seperti merpati satu paket. Sehingga tidak memberikan kesan pemikiran, pemaksaan yang dipaksakan bahwa cerdik itu jelek. Tidak, ini beda. Diutus domba ke tengah-tengah serigala. Banyak persoalan. Tidak bisa merampungkan, menuntaskan persoalan. Persoalan-persoalan yang ada pada kita. Persoalan keluarga, persoalan pekerjaan, yang kemudian mulai menasional, persoalan nasional kita. Tidak pernah rampung. Saudara dan saya sebagai gereja Tuhan, jangan cuma sekedar jadi pencela, tetapi hendaknya mendoakan dan kemudian hadir dalam situasi ini. Jadilah para intelektualitas Kristen yang betul-betul bertobat, menghadirkan diri, menjadi hakim yang benar. Amin. Kemudian menjadi seorang presidir, jadi presidir yang penuh dengan keadilan. Menjadi guru, menjadi tokoh masyarakat yang bisa kemudian ikut menata, merumuskan hukum yang ada, sehingga bisa kemudian memberikan satu dampak pada masyarakat yang luas. Tempatlah di sana sebagai yang membangun hukum, yang mengusulkan tatanan peraturan sesuai dengan firman kebenaran Tuhan. Itu mestinya. Gereja jangan mengangkangi. Sudah ditobatkan, dididik, diajarkan untuk berkorban, kemudian dianggap bahwa suka berkorban itu adalah merupakan puncak kerohanian, dan kemudian dikangkangi sendiri oleh gereja. Salah besar. Kita malah berlawanan dengan Tuhan. Tuhan perintahkan, beritakanlah Injil itu kepada sekalian alam. Tuhan perintahkan juga, kamu adalah, itu adalah identik, kamu adalah, itu adalah merupakan kebenarannya. Kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Bukan merupakan sebuah keberadaan yang sedang direncanakan, tapi sudah jadi. Kamu adalah garam dunia. Kalau saya berkata, ini adalah laptop, maka ini sudah jadi. Semua komponen yang terangkum di atasnya, semua jadi. Kemudian dalam bentuk operasionalnya adalah laptop. Jadi saudara sekalian, kita harus tahu hal itu, apa yang harus kita lakukan di dalamnya. Matius 5:13, kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Perintah Tuhan adalah garami dan terangilah semuanya. Itu perintah Tuhan. Ini bukan cuma sekedar kepada pendeta, semua saudara dan saya adalah garam dunia dan terang dunia. Amin. Masih tinggal sedikit aja. Matius 15, 5 ayat 15 dan 16. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Gereja sebagai garam dan sebagai terang dunia sangat bertanggung jawab untuk membangun kesejahteraan bangsa dan menariknya dari arus liar pluralitas agama dan bias dunia yang menjerumuskan ke dalam berbagai bencana. Gereja jangan jadi garam yang hilang rasa dan menjadi terang di bawah gantang. Apa artinya? Khotbah pendeta jangan hanya lantang di bawah gantang untuk sandang, pangan, papan, dan jabatan.
Doakan saya saudara ya, bisa menangkap ini, supaya jangan saya kemudian pergerakan saya hanya sekitar memperjuangkan di bawah kantang, sandang, pangan, papan, dan jabatan, keserimpet jubahnya. Saya memberitahukan pada kader-kader yang ada ini, harus kita mengikuti Tuhan. Saya harus menjadi teladannya. Saya meneladan kepada Tuhan. Saya menyatakan jangan cari kekayaan. Memang paling gampang jadi pendeta itu untuk mengumpulkan kekayaan, apalagi kalau sudah fasih bicara. Itu gampang sekali. Prol. Maka itu kemarin saya ngomong-ngomong, ya, celoteh, saya bilang pendeta itu kalau nyimpang sedikit jadi bandito. Jadi menjadi bandit, maka itu doakan saya ya, amin. Doakan sungguh-sungguh supaya saya jangan begitu, karena godaan itu cukup kuat. Saya pernah dikasih uang 1 tas colak itu. Saya bilang sama istri, jangan dibuka. Jangan dibuka. Ya, seorang pengusaha yang kaya, saudara ya. Ya, maksudnya apa? Dia melihat kami, mungkin kok hidupnya kok gini pendeta. Pendeta itu mau sing gagah gitu ya. Saya dulu tahun 68 mau diberi mobil. Saya tidak mau. Ya, tidak. Wong makan saja masih royoan, kok mau dikasih mobil? Itu kan gaya. Orang kalau sudah gaya itu luar biasa, keliru. Lalu saya mau diberi mobil lagi, pada itu tahun 68, sekitar tahun-tahun yang baru, tahun 80-an, 1980-an. Tapi orang yang mau memberi itu 1 tahun ditahan-tahan. Orang lain datang memberi mobil kepada saya. Ini kemudian ngebel, Pak sekarang pakai apa? Saya ceritakan ini itu. Dibilang, Pak jual saja mobil itu. Loh, aneh Pak. Wong saya baru dapat seminggu kok turun jual. Iya begini, 3 kali. 1 minggu itu bolak-balik ngebel saya dari Jakarta. Baru kemudian saya sudah digerakkan Tuhan setahun yang lalu memberikan mobil untuk Lamongan. Nah kok ditahan? Saudara ya, sampai tahun. Kalau ditahan ini Tuhan pakai orang lain. Maka itu kalau kita sudah digerakkan oleh roh Tuhan, jangan pernah tahan-tahan. Kecewa, ada kekecewaan berat. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Pujikan tadi pujian yang terakhir saja ya. Ya.
yang baik, terima kasih. Kami tahu Tuhan, di dalam kehidupan kami sebagai warga bangsa, baik bangsa sebagai rakyat negeri kami dan bangsa yang ada di bumi ini, yang banyak mengalami gelombang, angin ribut, taufan, dan lain sebagainya. Tapi kami tidak takut. Kami harus betul-betul menyampaikan berita, warta kebenaran untuk menghiburkan masyarakat dunia. Terlebih pada hari-hari diserbu dengan COVID-19 begitu rupa. Biar mereka tetap di dalam ketenangan, kemantapan, dan masuk di dalam kehidupan untuk dekat dengan Tuhan. Dengan disiplin yang tinggi dan tetap berjalan, menjaga jarak dan lain sebagainya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati presiden kami, wakil presiden kami. Berkati para kabinet, menteri-menteri yang ada. Berkati para anggota DPR RI, DPRD, para wali kota, gubernur, dan juga para bupati. Tuhan berkati semuanya. Anugerah dengan hikmat dalam menghadapi pada keberadaan dari kondisi dunia yang seperti ini. Beri mereka tahan dalam olokan, dalam sindiran, dalam apapun juga. Berikan pikiran yang tenang untuk merumuskan sesuatu kebijakan-kebijakannya. Gerejamu tetap mendoakan mereka. Gerejamu berpartisipasi dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kita angkat tangan di hadapan segala selesainya ibadah kita pada petang hari ini. Biarlah kita bersama-sama, jangan takut dan gentar. Meskipun perubahan-perubahan yang sedemikian rupa arus dunia dalam pluralitas agama seperti ini, tapi kita percaya Tuhan tetap membela kita semua, negeri dan bangsa kita, supaya semua dientaskan dari masalah ini dengan cepat. Nama Tuhan diseru dan dipermuliakan. Kemudian pulanglah, terimalah anugerah Bapa dari sorga, kasih sayang, rahmat, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, beserta persekutuan Roh Kudus-Nya yang menghibur kita bersama, mulai malam ini sampai Maranatha, bahkan sampai kita masuk ke dalam pesta nikah anak domba Allah, sebagai mempelai-mempelai Tuhan yang diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Cek. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja. Tiap Senin sampai Sabtu ada doa pagi di gereja jam 4:30 pagi sampai 5:30 pagi. Kemudian doa malam masih dilakukan secara online tiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu jam 6:30 malam. Kemudian Rabu ibadah pendalaman Alkitab jam 5:30 petang.
Jumat, yaitu Jumat kedua dan keempat, ibadah wanita jam 5:30 petang. Sabtu jam 5:30 petang, ibadah kaum muda remaja. Kemudian minggu depan seperti biasa, ibadah 3 kali, jam 6 pagi, jam 9, dan jam 5 sore. Untuk ibadah sekolah minggu juga masih dilakukan secara online, tiap minggu jam 4 sore. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Selamat malam, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.